Shalom saudara yang terkasih, semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan yang damai dan sejahtera. Saudara-saudara tentu tidak asing dengan syair lagu di sini. Ini adalah lagu yang sangat populer. Populer karena iramanya easy listening, mudah untuk ditirukan, tapi juga populer karena syairnya yang sungguh sangat indah yang memang didasarkan dari Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Ayat 1 dari pasal ini berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah pengakuan bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Indah bukan? Tapi coba, mari kita bayangkan, atau mungkin sekarang saudara sedang mengalaminya. Apakah kita masih bisa mengucapkan syair ini atau menyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Misalnya ketika kita mendengar bahwa perusahaan melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan karena perusahaan tidak mampu lagi menanggung biaya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Atau bisakah kita menyanyikan syair ini dengan sukacita dan penuh keyakinan ketika kita pulang sampai di rumah dengan tidak membawa hasil apa-apa karena pelanggan sepi? Atau bisakah kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan kehidupan kita tidak berkekurangan ketika kita melihat persediaan stok makanan yang kita punya ternyata tidak mencukupi untuk beberapa hari ke depan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih bisakah kita menyanyikan lagu ini? Karena kalau kita berpikir secara logika kita, perhitungan matematika kita, mungkin kita akan menemukan bahwa sangat sulit, buntu rasanya. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan apa yang ada. Dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa takkan berkekurangan kita kalau ternyata setelah kita berhitung nyatanya berkekurangan. Saudara-saudara, mungkin kita perlu mengubah cara pikir kita. Ketika kita berbicara tentang iman kita kepada Tuhan, maka iman kita bukan tentang angka matematis, tapi tentang bagaimana kita beriman sungguh bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan itu adalah soal sikap kita, soal bagaimana kita memandang apa yang dimaksudkan dengan tak berkekurangan di dalam ayat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak berkekurangan bukan berarti berkelimpahan. Berkelimpahan seperti air yang terkucur di satu wadah, lalu penuh dan meluber kemana-mana. Tak berkekurangan bukan itu artinya. Tak berkekurangan bukan berarti berkelimpahan. Tak berkekurangan berarti cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Dan cukup itu saudara-saudara, soal bagaimana kita mampu mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau, kita bisa hidup dengan uang 50.000 untuk satu kali makan. Tapi kalau kita mau juga, kalau kita mampu mengelolanya juga, kita juga bisa hidup dengan 50.000 untuk satu hari dan untuk makan seluruh anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak. Itu semua bergantung pada bagaimana kita mengelola berkat, mencukupkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Syair di dalam Mazmur 23 ayat 1, takkan berkekurangan aku. Sebenarnya soal bagaimana kita mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan bukankah Yesus di dalam doa Bapa kami juga mengajarkan demikian kepada kita semua, agar kita meminta berkat kepada Tuhan secukupnya pada hari ini. Maka saudara, itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan. Bukankah kita masih tetap dapat makan? Bukankah kita masih bisa menjalani kehidupan sehari-hari? Dan jika kita hidup dengan cukup, kita memiliki kelebihan kita. Bahkan ketika kita hidup cukup, lalu kita bisa membagikan apa yang kita miliki untuk orang lain, sungguh itu sangat indah. Sehingga orang yang berkekurangan menjadi cukup
dan kita juga dapat menjadi jalan berkat bagi orang lain. Mari saudara, kita kembangkan kemampuan untuk mengucap syukur. Ingat, Tuhan memelihara kita, takkan kekurangan kita. Mari kelola berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan mari kita kembangkan kemauan kita, keinginan kita untuk berbagi kepada orang lain. Tetap positif, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu. Kiranya Bapa, firman yang boleh kami dengar dapat mendorong kami untuk mengelola berkat dengan sebaik-baiknya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.